Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nadan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama nakrauha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat, nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid, kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, Bapak hadirin, urus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Muawanah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 23 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 153. Al-Hukmus Sabi', hukum yang ketujuh. Hukum yang ketujuh yang terkandung dalam ayat Surat Baqarah ayat 172-173. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah famaniturra ghaira baghi wala adin fala isma alaih Allahu ghafurur rahim. Nah, dalam ayat itu mengandung 7 hukum gitu ya. Nah, ini hukum yang terakhir, yang ketujuh. Hukum yang ketujuh berbunyi berupa pertanyaan. Mallazi yubahu lil mutarri minal maitati. Mallazi yubahu lil mutarri minal maitah. Apa yang Allah bolehkan lil mutar bagi orang yang dalam keadaan darurat. Kan Allah mengatakan famaniturra ghaira baghi wala adin fala isma alaih. Walaupun itu bangkai kemarin tuh, ada darah, kemudian ada babi ya, dan lain-lain. Walaupun itu haram, namun dalam keadaan darurat Allah bolehkan. Nah, pertanyaannya adalah Mallazi yubahu lil muttar, apa yang Allah bolehkan bagi orang yang darurat, dalam keadaan darurat ya. Enggak ada makanan lain kecuali bangkai gitu. Ya, maksudnya ukurannya itu, ukurannya takarannya seukuran berapa bolehnya itu dalam keadaan apa? Darurat. Ikhtalafa ulama, jawabannya adalah al ulama ikhtalafu. Ulama di sini maksudnya mazhab. Ya. Ada mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad
Hambali. Mereka beda-beda pendapat mengenai kebolehan, ukuran bolehnya itu. Ayakulu minal maitati hatta yasba'a gitu. Am yakulu ala qadri sadir romak gitu. Apakah boleh makan yang haram itu sampai kenyang gitu. Hatta yasba'. Apakah sampai kenyang masih boleh dalam keadaan darurat? Atau yakulu ala qadri sadir romak, atau bolehnya itu hanya seukuran menyambung nyawa, ya kan kalau nggak makan mati. Apakah boleh sekenyang-kenyangnya ataukah hanya seukuran menyambung nyawa? Kira-kira berapa suap hanya untuk menyelamatkan nyawa? Nah ini tadi kadang ulama beda-beda pendapat. Yang pertama adalah Imam Malik. Zahaba Malikun ilal awal. Imam Malik berpendapat yang pertama. Apa itu yang pertama? Apakah boleh sampai kenyang ataukah bolehnya hanya seukuran darurat? Itu kan ada dua itu. Nah Imam Malik pendapat yang pertama. Mana yang pertama? Boleh makan sampai kenyang, kan begitu tadi. Ada dua kan, ikhtilafal ulama ada dua. Ada yang bilang sampai kenyang, ada yang bilang seukuran yang diperlukan. Nah yang pertama yaitu sampai kenyang. Kalau ente mau mengikuti mazhab Malik, boleh dalam keadaan darurat makan sampai apa? Kenyang. Nah sekarang alasannya Imam Malik, li'anna darurata tarfa'ut tahrima. Karena dalam keadaan darurat yang haram menjadi hilang. Ya. Kan darurat itu bisa menghilangkan hukum haram. Nah kalau hukum haramnya udah hilang, maka seakan-akan bangkai itu hukumnya mubah. Yang namanya mubah kan gak dibatasi. Gitu kan. Ya. Li'anna darurata tarfa'ut tahrima. Karena darurat itu menghilangkan hukum haram. Oleh karena itu pata'udul maitatu mubahatan. Maka kembalilah bangkai yang tadinya hukumnya haram kembali menjadi apa? Mubah. Yang namanya mubah nggak dibatasi. Makanya makan sampai kenyang. Itu menurut Imam Malik. Sementara jumhur itu selain Malik. Kalau imam ada 4, Malik berarti tinggal 3, yaitu sisanya ini kebanyakan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, jumhur pendapatnya yang kedua. Apa itu yang kedua? Boleh hanya seukuran sadir romak. Romak itu ruh. Boleh makan seukuran menyelamatkan nyawa. Enggak boleh banyak-banyak. Alasannya li'annal ibahata daruratan fatuqaddaru biqadariha. Dibolehkannya itu kan karena darurat. Sedangkan sesuatu yang dibolehkan karena darurat, maka dibolehkan seukuran yang diperlukan. Seukuran darurat, tidak boleh melebihi dari ukuran yang diperlukan. Nah itulah kedua pendapat tadi. Jumhur mengatakan boleh, tapi seukuran darurat. Nah sekarang pertanyaan. Sekarang pertanyaannya adalah, dari mana sumber masalah gitu. Kan ada dua pendapat. Sumber masalahnya itu ayatnya satu tadi. Allah mengatakan apa? Ghairu bagin wala adin tuh sababul khilaf. Sababnya timbul perbedaan pendapat. Yarji'u ila mafhum ya. Kembali kepada pemahaman gitu. Pemahaman ayat yang berbunyi ghairu bagin wala
adin. Kan tadi bolehnya itu ghairu bagin wala adin, syaratnya itu ghairu bagin wala adin. Fal jumhur, nah jumhur selain Imam Malik menafsirkan ghairu bagin wala adin, fasarul bagya bil akli milal matati ghair hajah. Jumhur menafsirin ghairu bagin wala adin artinya apa? Boleh makan bangkai, ya. Boleh makan bangkai li apa? Fasarul bagya bil akli minal maitah li ghairi hajah. Ghairu bagin kan ya? Boleh makan bangkai kalau orang yang makan itu li ghairi hajah. Tidak boleh itu kalau memang tidak ada hajat itu. Hajat itu darurat. Ada hajat, ada darurat, yang tadinya kagak boleh menjadi apa? Nah, menjadi boleh, gitu kan? Nah, wal adu wal mu'tadi haddad darurah. Adapun itu tadi ghairu bagin. Jadi ghairu bagin itu artinya enggak ada makanan yang halal kecuali makanan yang haram saja. Itu tafsir daripada ghairu bagin. Adapun ghairu adin tuh wala adin. Nah, ini wala adin artinya tidak boleh melebihi tuh. Melebihi dari batas apa? Melebihi daripada batas darurat. Nah, itulah ya penafsiran atau pemahaman ayat yang nyaratin gitu. Ayat yang nyaratin boleh makan bangkai dalam keadaan darurat. Ayat itu mensyaratkan ghairu bagin wala adin. Jadi tafsirnya jumhur ghairu bagin yang halal kagak ada, cuman hanya itu saja. Satu. Dan yang keduanya wala adin bolehnya pun tidak boleh berlebihan. Artinya melebihi dari batas darurat. Nah, itulah penafsiran jumhur. Nah, dengan demikian maka selesailah gitu ya pembahasan mengenai hukum-hukum yang terkandung dalam ayat yang telah kita baca tadi. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman turra ghairu baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Nah, kesimpulan gitu, kesimpulan dari yang telah tafsir yang telah kita baca, berikut kandungan-kandungan hukumnya. Ma tursidu ilaihil ayatul karimah. Nah, ini kesimpulan. Satu, ibahatul akli minat thayyibat lil mu'minin bi syarti ayyakuna minal kasbil halal. Nah, ini sebelum ayat innama haram tuh sebelumnya itu kan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan kamu makan ya yang baik-baik. Nah, ini dapat kita ambil kesimpulan Allah menghalalkan, Allah membolehkan kita makan, mengkonsumsi yang thayyib. Apa itu? Makanan, minuman yang baik-baik. Bisyarti ayakuna minal kasbil halal. Walaupun thayyib, namun syaratnya pun dari pendapatan yang halal. Bukan dari usaha yang apa? Yang haram. Yang thayyib, yang halal gitu ya. Jadi ada thayyib. Walaupun thayyib, kalau nggak halal nggak boleh juga. Jadi Allah membolehkan hambanya mengkonsumsi makanan minuman asalkan thayyib. Thayyib itu baik, tidak bahaya. Nah, yang keduanya dari hasil usaha yang halal. Satu. Kedua, kesimpulannya. Nah, kita sebagai hamba Allah, Allah udah kasih nikmat. Maka kewajiban kita adalah syukrullah. Syukur sama Allah, wajib. Alal mu'min. Lini amil lati tu'alu wa tuqsa. Nah, Allah Ta'ala telah berikan kita nikmat. Nikmat-nikmat yang kagak kita bisa hitung. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dua. Yang ketiga, al-ikhlas fil ibadati lillah min sifatil mu'minin as-shadiqun. Min sifatil mu'minin as-shadiqin. Ikhlas dalam ibadah. Ikhlas dalam ibadah itu adalah sifat orang mukmin yang apa? Nah, orang mukmin yang shadiq. Nah, apa artinya yang shadiq? Orang mukmin yang benar-benar beriman, ya. Ikhlas beramal, ya, merupakan
sifat orang mukmin yang benar. Itu. Nah, dari mana dapat kita ambil nih? Yaitu dari ayat yang tadi itu. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu. Kan akhir ayat tadi begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, kata-kata in kuntum iyyahu ta'budun, ya, apa itu? Artinya ikhlas beribadah kepada Allah adalah sifat orang mukmin yang shadiqin. Yang keempat, yaitu ayat yang innama harrama sekarang, yaitu Allahu Jalla wa Ala harrama ala ibadihil khaba'isi duna thayyibat. Yang Allah haramkan atas hambanya adalah mengkonsumsi yang buruk-buruk. Khaba'is. Seperti yang disebut dalam ayat, ada bangkai, ada darah. Itu kan bahaya itu kalau dimakan. Banyak bakteri-bakteri, racun-racun. Yang Allah haramkan atas hambanya adalah khaba'is. Namun kalau thayyibat, enggak. Ya. Kalau thayyibat itu enggak bahaya. Nah, itu yang halal. Ya. Kalau yang mau dihitung-hitung, yang thayyibat enggak bisa dihitung. Ya. Yang khaba'is ini bisa dihitung ke jari. Ya. Nah, yang terakhir adalah halatal itirar tubihu lil insani al-akla mimma harramahullah. Dalam keadaan darurat, maka Allah bolehkan bagi hambanya walaupun itu haram. Dalam keadaan darurat, Allah apain tadi? Allah bolehkan, ya. Kal maitati ghairiha, seperti bangkai dan lain sebagainya. Nah, itulah kesimpulan daripada kandungan ayat 172, 173 suratul Baqarah. Nah, sebagai penutup diakhiri dengan pembahasan hikmatut tasyri'. Hikmah. Jadi aturan-aturan Allah itu ada hikmahnya. Nah, sekarang aturan Allah yang berkenaan dengan ayat tadi. Apa itu aturan Allah tadi? Ada makanan minuman yang boleh dimakan dan diminum, dan ada yang apa? Yang haram. Nah, hikmahnya apa? Laqad abahal bari jalla wa ala li ibadihil mu'minin tanawulat thayyibat. Allah Subhanahu wa taala bolehin kepada hambanya makan minum yang baik-baik, yang halal. Harrama alaihimul khaba'is. Yang Allah haramkan yang buruk-buruk, kena bahaya. Seperti yang tersebut dalam ayat kal maitah, bangkai, dam, darah yang mengalir, lahmul khinzir, dan babi. Nahahum an ta'dzibin nafsi wa hirmaniha min lazaidid dunya. Ayat ini ngelarang hamba Allah menyiksa diri. Allah haramkan hambanya nyiksa diri, tidak mau menikmati keenakan dunia. Jadi Allah Ta'ala menciptakan dunia ini buat kita, suruh makan, asalkan yang thayyib gitu ya. Oleh karena itu Allah ngelarang nyiksa diri. Ya, hirmaniha, mengharamkan diri minal lazaidi dunyawiyah, dari kelezatan dunia. Itu nggak dilarang. Ya. Karena Allah suruh makan, kulu, kan ada yang kulu, silakan makan. Ya, nggak ada larangan. Ya. Gitu kan? Nggak ada yang larang. Kalau memang itu thayyib, dipersilakan Allah makan. Nah, kenapa orang beriman ini dilarang gitu? Dilarang menyiksa diri. Nah, karena ada sabab nuzulnya. Orang-orang ahlul kitab harramu ala anfusihim asya'a lam yuharrim Allah. Karena ahlul kitab Yahudi Nasrani waktu zaman dulu, mereka mengharamkan makanan yang Allah halalin diharamin. Ya. Makanan yang Allah haramkan diapain? Ya, kayak kecuali kalau nasihat dokter kali. Kata dokter, ente ya, punya penyakit kencing manis. Ya, sementara gula ini jangan banyak-banyak. Nah, itu lain namanya dah. Ya. Selama itu tidak bahaya, selama itu ya baik-baik, nggak haram gitu. Nah, ini orang Yahudi, orang Nasrani ya mengharamkan sesuatu yang ya nggak bahaya, nggak apa, diharamin. Ya, di antaranya apa?
al-buhairah wasaibah. Nah, ini adat jahiliyah. Apa itu buhairah? Jadi kalau orang punya onta gitu, kalau onta ini udah 5 kali ngelahirin, 5 kali ngelahirin anak generasi. Oh, berarti ini onta keramat. Tahu nggak onta keramat? Udah 5 kali ngelahirin, ya. Ngelahirin, nanti bunting lahir lagi, udah 5 kali. Kalau udah 5 kali ngelahirin, bukannya lahirnya 5 apa? Kembar 5, bukan kembar 5. Ya, setiap lahir mungkin lebih dari 2 kan. 5 kali ngelahirin itu 5 generasi. Berarti ini onta keramat nih. Dia udah bawa berkah sama kita. Nah, kalau onta sudah pernah 5 kali ngelahirin, nggak boleh dimakan dagingnya. Wah, ini itu onta keramat namanya. Ya. Mau nggak? Nah, ini nggak bener. Ya. Siapa yang haramin? Walaupun dia 7 kali ngelahirin juga, selama onta itu nggak berbahaya, siapa yang larang? Nah itu. Ya. Itu namanya saibah. Ya. Wah, buhairah sama saibah itu hati. Ya. Itu di ayat lain Allah bilang, qala ta'ala ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin tuh. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Mereka hanya mendustakan Allah. Allah enggak haramin, mereka bilang Allah haramin. Berarti mereka mengatasnamakan Allah dusta. Allah kagak haramin, mereka apa? Dianggap onta udah bawa keramat. Itu contoh. Ada lagi nih, ya. Ada lagi nih di kalangan orang jahiliyah. Ada lagi contoh, ya. Orang Hindu. Orang Hindu kan nggak boleh makan sapi. Agama Hindu apa itu? Yang menganggap sapi itu adalah binatang keramat. Ya, nggak boleh diapain? Nggak boleh makan. Ya. Nah, itu sama itu. Tuh, kanal mazhabu sya'i inda nasara anna aqrab ma yutaqarrabu bil abdi ilallah ta'dzibun nafsi. Ada agama yang apa? Yang meyakini ibadah sama Allah itu cara deketin diri dengan cara nyiksa diri. Siapa ini agama itu? Hindu itu kan udah dipecut-pecutin ininya. Hah? Ada kan? Ya, ada agama yang cara mendekatkan diri sama Allah dengan cara nyiksa apa? Nyiksa diri, ya. Dirinya dipukul-pukulin, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu kan? Ada lagi contohnya. Ada orang yang nuntut ilmu apa itu? Nggak boleh makan yang bernapas. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Siapa yang haramin? Hah? Nah itulah contoh-contoh apa-apa yang Allah halalkan mereka ya apain? Haramin. Jadi Allah bilang apa? Kulu, makan silakan, ya. Siapa yang haramin? Kalau yang bernapas nggak boleh. Kalau yang tidak bernapas boleh. Ada kan begitu? Nah, ini termasuk. Tuh, ya. Tuh ini. La hayata liruh illa bita'dzibil jasad tuh, ya. Roh kita nggak akan hidup kecuali dengan cara kita siksa tuh, ya. Kullu hadhil ahkam wa syara'i wada'aha ru'asa. Ya. Aturan-aturan ini yang bikin itu bukan Allah tuh, ya. Siapa yang bikin? Ru'asa, pemimpin-pemimpin mereka tuh. Pemimpin agama itulah yang bikin aturan. Laisalaha asarun fi syariatillah, tidak ada dasarnya dalam syariat Allah. Yang ada dalam syariat Allah adalah yang buruk, ya, itulah yang haram, yang bahaya, ya, bahaya, nah, membahayakan, nah itu yang haram. Waqad tafaddalallahu ala hadhil ummah bija'liha ummatan wasatan. Allah Ta'ala menjadikan, ya, umat Nabi Muhammad menjadi umat yang pertengahan. Wasat kan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang adanya di mana? Di tengah tuh. Bagaimana kok artinya umat Nabi Muhammad syariatnya itu di jalan tengah gitu? Artinya begini, ya.
kita ini terdiri atas jasad dan ruh. Kalau bilang ada jasmani, ada apa? Rohani itu. Nah, jalan tengahnya apa? Jasad kita kasih haknya, ruh kita kasih apa? Haknya. Nah, itu jalan tengah, ya. Jadi enggak miring sebelah gitu, ya. Nah, jadi ada porsinya, gitu. Porsinya masing-masing. Oleh karena itu, fa'ahallallahu tayyibat wa harramal khaba'is. Oleh karena itu, Allah halalkan yang baik-baik dan Allah haramkan yang buruk-buruk. Ya, itu kan jalan tengah namanya, ya. Nah, kemudian ya, tentu kita sebagai hamba Allah harus bersyukur. Wa amarona bisyukri 'alaiha, ya. Kita diperintah mensyukuri Allah karena Allah Ta'ala telah memberikan kita nikmat. Walam yaja'alna jismaniyin khulason kal an'am. Kita tidak dijadikan oleh Allah semata-mata fisik. Demikian juga kita tidak dijadikan semata-mata apa? Rohani. Seperti apa? Malaikat. Ya. Kalau semata-mata fisik kan binatang. Ya. Semata-mata roh siapa? Malaikat. Makanya kita manusia ini antara malaikat sama binatang. Ya. Kan binatang itu kan tidak lain makan aja tuh. Kapan kalau lihat binatang apa tuh? Makan. Jadi karena dia itu jasmani, nggak punya rohani. Sementara malaikat kerjanya apa? Ibadat aja. Nah, ya. Nah, kita ini jalan tengah manusia ini. Karena ada jasmani, ada rohani. Giliran ibadat, giliran jasmani kita harus penuhi hak jasmani asalkan yang halal dan yang thayyib, ya. Nah, itulah ya hikmah, ya, dibolehkannya thayyibat dan diharamkannya khaba'ith. Kemudian adapun mengenai kenapa bangkai haram, apa hikmahnya, nah itu sudah diketahui oleh umum gitu. Tuh di sini wa amal hikmah min tahrimil maitah falima fiha min darar. Apa doror artinya? Bahaya, ya. Nah, bangkai, ya itu bangkai kan banyak bakterinya tuh, ya. Li'annaha iman takuna matat limaradin. Karena kalau bangkai itu kan matinya bisa jadi disebabkan karena sakit, ya. Kena sakit. Nah, iya. Nah, haram kita makan. Atau matinya itu disebabkan karena ya sebab yang apa itu yang datang seperti tabrakan apa. Nah, kalau tabrakan itu kan bahayanya apa? Karena darahnya itu nggak keluar. Nah, kalau kita potong kan lehernya kita potong, semua darah keluar. Oh, nah sehingga dalamnya itu tidak ada bakteri. Ya. Jadi bangkai ada dua kan, ada bangkai matinya karena sakit. Ya, kalau sakit udah jelas, ya. Banyak bakteri. Yang kedua, matinya bukan karena sakit. Tiba-tiba seperti tabrakan. Nah, dalam keadaan tabrakan bahaya juga. Kenapa? Karena darahnya nggak keluar. Nah, itu mengenai hikmah diharamkannya apa? Bangkai. Fa'amal ula. Adapun yang pertama, maksudnya yang pertama disebabkan karena sakit. Ya. Haram hikmahnya karena udah kotor dengan jarosim. Bakteri. Nah, ini disebabkan kita takut kalau kita mengkonsumsi nanti akan menyebabkan penyakit. Adapun yang kedua tadi yang matinya tiba-tiba mengandung apa itu? Bakteri juga. Kenapa? Darahnya enggak mengalir. Itu mengenai hikmah bangkai. Kemudian yang berikut adalah hikmah darah gitu. Kenapa darah mengalir diharamkan? Sama juga, ya. Karena ada kozurat, kotoran-kotoran, bakteri itu, ya. Kalau bahasa Arab tuh bakteri mikrobat yang sangat bahaya. Nah, kemudian yang terakhir menyebut tentang babi. Ya. Babi, kenapa babi itu haram gitu, ya? Nah, ini sudah dibuktikan oleh ilmu kedokteran, ya, bahwa daging babi mengandung apa itu, ya, cacing, ya, cacing pita namanya itu, ya.
Tuh, yahmilu jarasim syadidatul pati. Ini cacing pita direbus ya dengan kepanasan sekian ratus derajat hingga mati tuh. Tuh ya, tuh saking bahayanya itu cacing yang ada dalam tubuh babi itu ya. Oh, ya gitu. Kenapa? Karena babi adalah hayawan yang sangat jorok. Dia sangat jorok, makanannya apa, makanan kotoran apa dimakan sama dia itu. Sehingga ya badannya itu mengandung apa itu? Mengandung bakteri itu ya. Tuh ya. Ada lagi nih yang aneh. Babi kenapa haram? Karena babi itu tidak punya cemburu. Babi tidak punya rasa. Kalau ayam ada cemburu. Apa artinya cemburu? Ya, nah, kalau bininya diganggu sama jago lain dipendel, ya. Itu namanya rasa kecemburuan. Tapi kalau babi, bininya digodain sama babi lain didiam aja. Nah, orang yang mengkonsumsi, yang makan daging babi nanti ketularan sama babi. Nah, itu buktinya orang-orang Eropa yang makan babi, di bininya digodain orang didiam aja. Nah, iya, kena apa tuh, ya? Ketularan sama apa? Oh, sama akhlak babi. Nah, kira-kira itulah. Nah, ini saja yang dapat kita kaji. Karena ada Hiratul Abror mau ngaji itu. Hiratul Abror. Nah, baik, nah, sebelum kita tutup dengan Al-Fatihah, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Nah, iya itu tanya MUI POM. Nah, ini bukan saya. Gitu. Iya. Mecin namanya. Nah, saya nggak tahu kan mecin. Apa dari babi ya dari apa. Nah, tanya sama POM. POM kan. Emang bidangnya dia tuh. Kan nanti ada stempel halal. Nah, kalau bilang halal, ya halal udah tanggung jawab dia dah. Ya, adapun halal disogok dia apa, ya, tanggung jawab dia. Nah. Baik, mari kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita niat Fatihah. Semoga Allah Ta'ala jauhkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari segala macam penyakit. Dan saudara-saudara kita yang diberikan ujian penyakit, Allah Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya. Ala haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'ah. Bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.